Selamat siang dan selamat datang teman-teman sekalian. Pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai perkembangan fisik. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Atifa Fauziah dengan NIM 2103846 sebagai presentator. Yang kedua, Maria Esterlin Saragi dengan NIM 2109599, saya sendiri sebagai presentator dan juga moderator. Yang ketiga adalah Della Rosa dengan NIM 2102684 dan yang terakhir Rinke Aleda Ginuni dengan NIM 2109601 sebagai presentator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan mengenai pengertian perkembangan fisik yang akan dibawakan oleh Trinke. Kepada Trinke, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Trinke Aleda Ginuni dengan NIM 2109601. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara umum perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar, sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya. Perkembangan fisik adalah suatu perubahan dari tubuh seseorang secara biologis, seperti pertumbuhan pada otak, hormon, perkembangan motorik, perkembangan seksual, penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Menurut para ahli Papilia dan Oates pada tahun 2001, perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Kuhlen-Thompson, Hurlock, pada tahun 1956, perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pada pola tingkah laku baru. Dan yang keempat, struktur atau fisik tubuh seperti tinggi, berat badan, dan proporsi. Santrok pada tahun 1996 bagian 91, perubahan yang signifikan terjadi pada psikisnya, seperti pertambahan tinggi badan, lalu mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, dengan datangnya haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki, serta tanda-tanda sekunder pun berkembang. Perkembangan fisik anak, sebuah proses perubahan menuju kedewasaan atau kematangan, fungsi fisik dan psikologi yang terjadi pada periode waktu tertentu. Perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat dinyatakan dengan angka. Bagaimana ciri perkembangan fisik pada anak? Kita akan mendengarkan pembahasan mengenai ciri perkembangan fisik pada anak yang akan dibawakan oleh Della. Kepada Della, saya persilahkan. Terima kasih Maria. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Della Rosa dengan NIM 2102684. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri perkembangan fisik pada anak. Itu yang pertama pada usia 0-3 tahun. Pada masa inilah awal kehidupan seorang manusia. Kecepatan perkembangan tahap ini sangat pesat, mana 1. Keterampilan motorik, sangat asik dalam mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. 2. Keterampilan menggunakan panca indera. Yang ketiga, keterampilan komunikasi sosial, emosi, dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, pada usia 4-6 tahun. Pada usia ini, masa awal, yang mana memiliki ciri sebagai berikut. 1. Anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. 2. Perkembangan bahasa terus membaik. 3. Perkembangan kognitif atau daya pikir berkembang pesat. Yang ketiga, pada usia 6-12 tahun. Masa pendidikan dasar. Pada perkembangan ini, anak senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan lebih senang merasakan sesuatu secara langsung. Dan yang terakhir pada usia 12-21 tahun. Masa ini disebut masa pubertas, yang artinya masa perkembangan seorang anak menuju dewasa, yang dimana perubahan yang terjadi pada perempuan berbeda dengan laki-laki.
Ciri-ciri pada perempuan yaitu pubertas pada perempuan biasa terjadi pada rentan usia 10-14 tahun. Yang pertama, payudara membesar pada usia 7-13 tahun. Kedua, tumbuh rambut halus pada kemaluan ketiak pada usia 7-14 tahun. Yang ketiga, mengalami menstruasi atau haid. Yang keempat, pertumbuhan tinggi badan pada usia 7-21 tahun. Yang kelima, suara mulai nyaring dan melengking. Dan yang terakhir, pinggul dan pinggang melebar. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki biasa terjadi pada rentan usia 12-16 tahun. Yang pertama, ukuran testikel dan penis yang membesar pada usia 10-13,5 tahun. Yang kedua, tumbuh rambut halus pada kemaluan dan ketiak pada usia 10-15 tahun. Yang ketiga, mengalami mimpi basah. Yang keempat, tumbuhan tinggi badan pada usia 7-21 tahun. Selanjutnya, suara menjadi berat. Yang terakhir, waktu membesar. Selanjutnya, karakteristik perkembangan anak. Pada usia 0-5 tahun, anak mulai melakukan pergerakan dasar seperti merangkak, jalan, berbicara dengan bahasa sederhana, dan sebagainya. Yang kedua, pada usia 5-11 tahun, koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, karena metabolismenya terus berubah. 8-9 tahun. Jadi koordinasi antara sistem satu dengan lainnya karena dipengaruhi oleh saraf yang berkembang dengan baik. Pada usia 10-11 tahun, anak perempuan mulai mengalami kematangan seksual pada usia 12 tahun. Laki pada saat ini hanya mengalami sedikit kematangan seksual. Remaja, masa pubertas, di mana perubahan signifikan pada tinggi dan berat badan, pertumbuhan tanda seksual primer maupun sekunder, serta timbul hasrat seksual yang tinggi. Yang terakhir, masa dewasa. Perubahan fisik maupun psikologis telah mencapai kematangan, pertumbuhan tinggi berhenti. Lalu, permasalahan yang dialami pada anak. Permasalahan perkembangan fisik pada peserta didik pada masa remaja banyak mengalami permasalahan. Menurut Gunarsa, tahun 1989, permasalahannya sebagai berikut, yaitu pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam gerakan. 2. Ketidakstabilan emosi, adanya perasaan hampa. 3. Adanya sikap menentang dan menantang orang tua. 4. Kegelisahan karena banyak hal diinginkan, tapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. 5. Senang bereksperimentasi dan bereksplorasi. Lalu, mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. Yang terakhir, kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Maria sebagai moderator. Terima kasih kepada Della yang telah menjelaskan mengenai ciri dan karakteristik serta permasalahan yang dihadapi anak dalam fase perkembangan fisiknya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Dalam perkembangan fisik anak terdapat faktor yang mempengaruhinya, dan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, serta yang kedua ialah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor herediter yang diwariskan dari orang tua. Di antaranya ialah yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan adalah faktor bawaan dari orang tua atau gen yang menjadi dasar dalam perkembangan anak. Dan yang termasuk dalam faktor ini ialah tinggi badan, warna rambut, dan jenis kelamin. Yang kedua, pertumbuhan otot-otot. Pertumbuhan tonus atau tegangan otot anak dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan jasmaninya. Yang ketiga, perubahan struktur jasmani. Bertambahnya usia pada anak, maka akan terjadi perubahan tinggi, bobot, dan juga proporsi badan. Dan dengan adanya perubahan ini, perkembangan kemampuan dan kecakapan motorik skill anak meningkat. Yang keempat, perkembangan dan peningkatan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin atau endocrine glands. Peningkatan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin
akan mengakibatkan berubahnya pola sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap lawan jenisnya. Yang terakhir ialah pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf atau nervous system yang berpengaruh untuk kecerdasan dan keterampilan dalam diri anak. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempunyai pengertian segala hal di lingkungan anak yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor yang pertama ialah faktor lingkungan atau environment, yang dimana meliputi keadaan seperti iklim, kesehatan, asupan, pola asuh, dan kasih sayang, serta juga orang yang ada di sekitarnya juga mempengaruhi perkembangan fisik anak. Yang selanjutnya, status sosial ekonomi. Anak dari kalangan kaya dan miskin akan mempengaruhi bagaimana bertahan hidup dan juga mempengaruhi perkembangan fisik anak itu. Yang ketiga, kesehatan. Anak yang sehat dan jarang sakit mempunyai metabolisme yang kuat. Oleh karena itu, juga mempengaruhi dalam perkembangan fisik anak tersebut. Yang selanjutnya, faktor gizi. Faktor gizi ini tidak lepas kaitannya dengan kesehatan, di mana pada fase perkembangan anak sangat memerlukan zat makanan adekuat karena anak dengan gizi buruk akan berdampak dalam perkembangannya. Dan yang paling terakhir, pengaruh bentuk tubuh bangun atau bentuk tubuh, yang mana akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh peserta didik. Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik pada anak. Dan yang paling terakhir ialah pengaruh perkembangan fisik anak dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Atifah. Kepada Atifah saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Atifah Fauziah dengan NIM 2103846. Saya akan menjelaskan dan membahas pengaruh perkembangan fisik anak dalam pendidikan. Kondisi panca indera, normalitas anggota tubuh, asupan gizi, dan keadaan kesehatan secara menyeluruh mempengaruhi proses belajar. Ketika terjadi gangguan pada fungsi panca indera menyebabkan perhatian individu tidak optimal, perubahan bentuk dan berat badan, suara yang membesar, gerakan fisik yang semakin lamban, mudah mengantuk, perasaan tidak nyaman ketika mengalami haid, semua ini memberi pengaruh terhadap suasana belajar peserta didik. Oleh karena itu, pendidik perlu memberi informasi kepada peserta didik tentang hal ini sehingga mereka dapat memahami secara benar dan siap secara mental menghadapinya. Selanjutnya, kegiatan yang membantu perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik anak mencakup pertumbuhan biologi, misalnya pertumbuhan otak, otot, dan tulang. Jika perkembangan fisik anak berkembang dengan baik, maka akan berpengaruh dalam kemampuan motoriknya. Setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang dengan baik secara alami, ada pula yang harus dipicu agar dapat berkembang. Oleh karena itu, kegiatan berikut dapat membantu perkembangan fisik anak. Yang pertama olahraga, yang kedua pramuka, yang ketiga permainan atau outbound. Adapun manfaat dari mempelajari perkembangan fisik peserta didik. Yang pertama, pendidik dapat memahami ciri khas perkembangan fisik dari peserta didik. Kedua, pendidik dapat mengerti tahapan-tahapan perkembangan fisik dari peserta didik. Yang ketiga, pendidik dapat memahami perilaku peserta didik akibat dari perkembangan fisiknya. Yang keempat, pendidik dapat menentukan metode belajar dengan menyesuaikan perkembangan fisik pada peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atifah yang telah menjelaskan mengenai pengaruh perkembangan fisik dalam pendidikan. Dan pada akhirnya, saya akan menyimpulkan pembahasan perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah suatu perubahan dari dalam tubuh seseorang secara biologis, seperti pertumbuhan pada otak, hormon, perkembangan motorik, perkembangan seksual, penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan lain sebagainya. Dan di dalam itu pun terdapat ciri karakteristik
serta faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan fisik anak, yang dimana akan menandakan perkembangan anak tersebut sudah sampai di mana. Dan pada masa remaja banyak permasalahan yang menghampiri. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus mengedukasi dan memahami sikap dan perilaku anak peserta didik kita. Demikianlah presentasi serta penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika kami memiliki kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Demikianlah dari kami, dan terima